minggu kemarin kan saya kan ditelepon sama kakak saya itu dari rumah sakit, ya kan. Dia udah pakai baju kotak-kotak rumah sakit gitu, Miss. Nah kan saya kaget, loh kamu kenapa orang malamnya kita masih ngobrol, ya kan. Nah terus pagi itu dia ngomong itu kayak gitu, kamu ngomong apa, kenapa? Saya mikirnya nggak ada sinyal atau apa. Nah ternyata dia itu udah jadal-jadal gitu, Miss. Terus saya tanya, kamu sekarang di mana, saya gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu, aduh apa ya. Terus akhirnya saya inisiatif, oh ya dia tinggal di Junuan. Akhirnya saya searching di Google, saya lihat rumah sakit yang dekat Junuan. Nah saya lihat tuh Yancai. Nah akhirnya saya tanya sama majikan saya, Teh, apa ada rumah sakit Yancai? Ada di Junuan, kenapa gitu. Nah akhirnya saya cerita, karena saya di rumah cuma berdua sama nenek umur 96 tahun. Terus saya minta tolong sama majikan saya bilang kakak saya masuk ke rumah sakit. Kenapa? Terus gimana, saya minta tolong, boleh nggak kalau saya ke rumah sakit terus datanya tolong jagain nenek? Oh boleh. Kalau gitu kamu sekarang berangkat, nenek saya lihat dulu dari CCTV biar kakak saya yang lebih dekat dari rumah kamu ke situ dulu. Oke. Akhirnya saya berangkat, dari nyampe Yancai itu saya nyari, Miss, karena saya kan belum yakin kakak saya di mana. Akhirnya majikan saya masih tahu, kamu coba cari di setiap resepsionis, ketemu nggak? Akhirnya ketemu, nama kakak saya itu ketemu. Terus saya jam 11 kurang seperempat, Miss. Nah terus saya tanya sama susternya, maaf Cece, itu kamu nggak boleh masuk dulu sebelum jam kunjung. Akhirnya jam 12 itu saya tunggu sampai jam 12, ketemu kakak saya. Itu saya shock, Miss. Ternyata dia udah menceng gitu mulutnya, terus bagian tubuh bagian kanan itu nggak bisa digerakkan. Terus saya ketemu sama majikannya. Terus saya begini, dia tanya, maaf kamu siapa? Maaf, saya ada sepupunya ini yang sakit, saya bilang gitu kan. Nah terus habis itu, oh ya kebetulan kamu ada di sini, boleh nggak kita ngobrol gitu? Oh boleh. Gimana? Gini, kakak kamu tadi jam 6 pagi itu gosok gigi, tiba-tiba dia teriak, dia nggak bisa ngambil gosokan gigi, sikatnya itu nggak bisa, tangan dia udah nggak bisa. Akhirnya dia telepon kakak, terus bilang ini langsung dibawa ke rumah sakit. Nah terus saya tanya sama kakak saya, coba kamu tanya sama kakak kamu bisa nggak ngomong pakai bahasa Indonesia, karena kakak saya itu kan kampusnya juga Hoja gitu kan, nggak begitu paham. Jadi nyuruh saya ngomong pakai bahasa Indonesia, itu aja saya nggak paham, Miss. Nah terus ini yang pengen saya tanyakan juga kan, tadi majikannya telepon sama saya bilang kalau kemungkinan besar itu kakak saya udah nggak bisa kerja karena itu kan stroke kan. Dan susternya juga bilang itu nanti butuh waktu yang lama untuk sembuh, dan kemungkinan besar itu jelas nggak bisa kerja. Kalau seandainya itu nanti kakak saya bisa diputus kontrak kerja nggak, Miss? Atau gimana? Iya, kan kalau posisi sakit di rumah sakit nggak boleh dipecat. Setelah keluar dari rumah sakit, posisi dia masih dapat cuti sakit, juga tidak bisa dipecat. Tapi kalau dia sudah tidak memiliki cuti sakit, dia bisa dipecat, sayang. Nah itu yang saya takutkan, Miss, karena kan waktu itu saya juga tanya sama majikan, untungnya majikan saya pun juga welcome ya, juga care gitu. Gini Lia, saya tanya ini gimana ya Teteh, kalau seandainya kakak saya itu berapa lama ini gini ya, kalau dibilang ini Yimjung ya enggak Yimjung, dibilang ini Kantan ya mau Kantan. Jadi ini bisa, kamu tahu sendiri kan, ini juga butuh terapi, apalagi ini stroke, jadi bisa waktu yang lama. Nah ini yang saya jadi, karena sekarang ini rumah sakit akan menghubungi saya secara langsung, dan mereka nggak mau terang-terangan ngomong sama majikan kakak saya penyakit kakak saya itu seperti apa, karena mereka menganggap bahwa ini privasi dan harus orang keluarganya yang tahu. Sedangkan saya kan takutnya saya nggak begitu paham masalah medis. Maksudnya bahasanya masalah medis kedokteran itu kan takutnya terlalu tinggi, bahasanya saya nggak begitu paham gitu loh, Miss. Betul. Terus? Nah, terus tadi kan juga majikan juga udah bilang sama saya mulai besok pagi, karena saya udah 2 hari di rumah sakit kan, kemarin hari Minggu tanggal merah, terus Seninnya juga tanggal merah, baru pagi tadi ketemu sama dokter. Terus saya juga tanya sama majikannya itu kesehatan kakak saya sekarang ini seperti apa, apakah lebih baik atau lebih buruk, dan mereka bilang jaco gitu. Nah
Terus? agak udah maksudnya lebih buruk gitu loh, nggak lebih baik gitu. Nah terus saya juga belum ketemu lagi sama kakak saya kan, karena saya di sini juga berdua sama nenek umur 96 tahun. Jadi saya bilangnya saya Sabtu saya baru bisa ke sana, saya gitu. Terus ini saya juga dikejar-kejar yang keluarga di rumah juga, nanti gimana ini keadaannya, sedangkan saya itu nggak ngerti gitu loh, misalnya itu harus gimana gitu. Kalau sedangkan saya yakin kalau kakak saya itu nggak bisa kerja lagi gitu, karena kan saya juga pernah jaga orang tua yang stroke, dan itu pun juga nggak butuh waktu yang sangat lama gitu untuk sembuh. Oke, nah coba kondisikan dengan keluargamu nih, kalau kan tidak mungkin sembuh nih. Bentar. Halo? Oke. Iya, gimana Miss? Kan posisi stroke memang tidak mudah untuk sembuh ya Mbak ya, dan dia sendiri butuh dijaga oleh orang. Jadi dia memang tidak layak untuk bekerja. Di majikan itu sudah berapa lama sayang? Baru Miss, dia di Hongkong itu lama ya kan, tapi kan habis itu dia pulang ke Indonesia kalau nggak salah sebelum COVID kalau nggak salah ya. Terus ini baru kerja 6 bulan atau 7 bulan gitu orang dia kan nggak punya LIP, nggak punya TNC, setiap bulan itu minta tolong saya buat transferin uang ke Indonesia. Jadi kalau nggak salah itu baru 3 kali 4 kali ini dia minta tolong saya buat pengiriman, dengan dia potongan gaji 3 bulan. Posisi masih potongan gaji? Enggak, waktu itu potongan gaji udah 3 bulan ya kan. Nah terus ini baru minta tolong sama saya itu 3 kali atau 4 kali, berarti kalau nggak salah 6 bulan atau 7 bulan gitu loh Miss. Oh iya, nggak apa-apa, itu masih tanggung jawab agent berarti. Dia punya BPJS ketenaga kerjaan berarti. Pulang aja. Pulang aja. Pulang ini kalau seandainya ini keadaan stroke kayak bukan, gini. setelah diizinkan pulang oleh rumah sakit. Jadi pulang setelah diizinkan pulang oleh rumah sakit. Oh gitu. Jadi setelah diizinkan pulang sama rumah sakit nanti lebih baik pulang. Ini saya mau tanya nih, kalau seandainya kan fisiknya kakak saya mungkin masih lemah atau gimana gitu, nanti pulang kan di pesawat itu nanti gimana ya, bisa apa butuh pendampingan atau gimana ya? Biasanya kalau memang parah itu butuh pendampingan. Nah itu kan masih tanggung jawab agent, kan dia masih potongan nih. Otomatis itu masih tanggung jawab agent mutlak gitu saya. Suruh agentnya jemput di salah satu untuk nemani lo, itu masih tanggung jawab agent nggak ya? Ini kerja di majikan 7 bulan. Iya. Berarti tanggung jawab penuh agent saya. Gitu ya Miss ya. Tanggung jawab penuh agent itu. Ya besok pagi coba saya lagi nunggu dokternya, katanya sih besok pagi dokter akan telepon sama saya, nanti saya coba tanya itu gimana. Kalau saya udah yakin, saya kemarin udah tanya sama majikannya, maaf ya Suci, saya mau tanya nih, kalau kakak saya pulang ke Indonesia gimana? Saya nggak bisa memutusin dia gitu, saya nggak bisa memutusin, tapi kita akan tanggung jawab, kita akan urus kakakmu dengan baik gitu. Cuma nanti kalau urusan masalah dia pulang ke Indonesia atau kita mau putus kontrak atau apa, nanti kita tergantung sama rumah sakitnya gitu kan. Iya, memang nggak bisa dok, jadi tergantung dari rumah sakit yang menentukan. Terus habis itu hubungi PT-nya, karena PT-nya masih harus bertanggung jawab. Kalau perlu pendampingan, itu gunanya kalau masih ada PT, dok. Dan BPJS-nya masih berlaku. Karena itu saya selalu menekankan buat teman-teman, beli BPJS. Saya nggak peduli dengan orang yang pro dan kontra itu. Saya abaikan. Karena posisi sakit inilah kalian ngeklaim. Karena kalau nggak sakit nggak usah diklaim. BPJS itu nggak perlu diklaim. Kalau bisa seumur hidup kita tuh sehat sampai kembali ke Indonesia. Tapi posisi sakit kayak gini kalian bisa ngeklaim. Ngerti nggak? Jadi masih bisa ngeklaim ini. BPJS masih bisa diklaim. Nah ini masalah klaim BPJS juga ya Miss ya. Ini saya mau tanya nih, ini nanti prosedurnya kalau seandainya kakak saya mau pulang ke Indonesia itu nanti prosedurnya jadi gimana? Balikin ke PT-nya Mbak. Tanggung jawabnya PT-nya, dan untuk klaim BPJS-nya juga masih dalam lingkup PT-nya. Oh iya. Ya, hubungi PT-nya, anak ini sedang sakit. Jadi keluarga yang ada di Indonesia saat ini hubungi PT-nya. Apakah PT ataupun agent sudah tahu? Karena dia masih dalam lingkupan 7 bulan. Iya. Tanyakan sama agentnya. Apakah agentnya tahu ini anak sakit?
Kalau kayaknya tahu sih kan majikan dari hari Minggu, nggak mungkin kalau seandainya majikan itu nanti coba saya mau tanya sama majikannya maksudnya care juga sih kalau seandainya saya mau ada apa yang mau ditanyakan atau apa, nanti saya juga belum tahu agennya itu apa, karena selama ini saya hubungannya sama majikannya langsung. Iya, Gitu. karena kalau anak sakit Mbak, ini saya pengalaman saya kerja di agent. Kalau anak saya sakit, saya kalau tidak dikasih tahu majikan, ya jelas saya nggak tahu dong. Anak-anak segitu banyak kan saya nggak tahu. Nah, kewajiban majikan adalah ngomong sama agent, kalau anak ini sakit harus dilaporkan ke KJRI Mbak. Iya. Oh iya. Jadi kalau anak ini sakit, inilah kenapa saya selalu bilang bahwa KJRI itu tidak tahu kalau kalian sakit. Agent juga tidak tahu kalian sakit. Majikan harus memberitahu agent harus melaporkan ke KJRI. Iya. Itu prosedurnya ya. Iya, jadi ini selama kakak saya masih sakit di rumah sakit itu juga masih terima gaji ya, Miss ya? Cuti sakit, kalau dia 7 bulan kan 1 bulannya tuh punya cuti sakit 2 hari Mbak. Berarti ini udah 3 hari ya, Miss ya? Hari ke-3 ya? Jadi kalau dia sudah 7 bulan berarti dia punya 14 loh. 14 hari cuti sakit. Iya. Oke, yaudah. Kalau gitu nanti saya kalau ada apa-apa saya telepon lagi ya, Miss ya? Oke, siap. Namamu siapa Dok? Lia ya? Lia, Miss. Lia Danianti ya? Iya, lo kok tahu? Oh, Kok aku tahu namamu? iya di kayaknya dia ada di Profil. Di nomorku profil. Oke. Sakit ya, sakit di Hanca ya. Iya. Stroke. Lah ini loh, makanya saya tuh kalian gak jangan kepikiran yang banter-banter. Terus Kayaknya iya, Miss. didinginkan otaknya gitu loh, makanya kalau sampai kalian tuh kebanteran mikirin ini sering kali saya mengingatkan kalian. Kebanteran pikire, gak kuat. Akhirnya ngeleyang kalian. Kayaknya ini, soalnya dia juga nggak begitu terbuka sama saya ya, Miss ya. Saya juga nggak tahu dia tuh punya masalah apa. Cuma kalau saya melihat tuh dia tuh banyak masalah, tapi saya nggak tahu masalahnya itu apa. Karena kan kalau dilihat itu kelihatan gitu loh, Miss. Oke, Kakak saya keluarganya harus diinfokan loh sayang, keluarga. Jadi harus nembusi PT juga. Sudah nembusi PT? Bukan. Kalau nembusin PT saya belum kayaknya. Nanti saya coba kabarin karena saya juga nggak tahu dia di PT mana. Ya kan, karena kita kan di Blitar, aslinya kan Blitar, Miss. Ya sama kayak kemarin orang yang di Malaysia pembuluh darahnya pecah. Sore kayak gini telepon saya, ternyata besoknya dia sembuh, Dok. Ternyata nggak pecah pembuluhnya, Dok. Jadi sudah hampir pak, tapi diangkat penyakitnya oleh Tuhan, dia disembuhkan dan dia sehat sayang. Amin ya Allah. Ya ini kan Miss ini lagi live nih ya, kita saling minta doa nggih teman-teman. Salah satu teman kita, siapa namanya Mbak? Sriani. Mbak Sriani yang saat ini ada di rumah sakit Yancai. Saya percaya mungkin doa satu orang masih belum didengar oleh Tuhan, tapi mungkin ada 1000 orang ada di sini, di TikTok, di Facebook, di YouTube, ataupun di Instagram. Semoga kita sebagai umat manusia, kita hari ini tidak bisa menyumbangkan apapun karena engkau ada di rumah majikan, engkau ada di sana, engkau ada di sini. Mungkin kita hanya bisa kirim bantuan doa ya buat Mbak Sri siapa? Sriani. Buat Mbak Sriani yang berasal dari Blitar, mungkin kita kirimkan Fatihah ya. Saya minta doanya buat kakak saya aja, Miss. Iya. Soalnya kalau seandainya kayak gitu kan saya juga apa ya? Saya sekarang ini pikirannya juga kebagi-bagi gitu. Misalnya kan saya kerja di sini, terus yang di rumah itu juga minta kabarnya dari saya juga, otomatis semuanya kan telepon ke saya, terus kesembuhan nanti dari rumah sakit itu juga hubungannya ke saya, dan untungnya majikan saya itu oke gitu loh, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang penting kamu ngabarin sama kita, nanti kalau kamu memang urgent banget harus ke rumah sakit ngurusin kakak kamu ngomong sama kita, nanti kita yang jaga nenek. Dan itu juga maksudnya membantu banget gitu loh. Kemarin tuh saya kayak gitu. Nah terus sekarang ini juga saya belum bisa hubungin kakak saya karena saya telepon
berkali-kali dia nggak angkat. Karena sekarang ini dia dipindahkan ke ruangan yang lebih dekat dengan suster. Karena kemarin itu waktu saya masih ke sana itu di ruang umum. Nah sekarang ini dipindahkan, tadi majikannya bilang sama saya, sekarang kakak kamu dipindahkan ke ruang yang lebih spesifik lagi, yang isinya cuma 3 orang gitu. Oke, Blitar mana, Dok? Blitar mana, Dok? Sentul. Sentul mana, Dok? Iya. Makam santren, Miss. Sentul santren. Iya. Oke. Dan ibunya dia itu ibunya kakak saya. Abang biasanya kakaknya ibu saya. Oke. Jadi Blitar Sentul santren. Mbak Sriani semoga diangkat penyakitnya dan nanti info-info ya, Dok ya. Kabari ke saya, Dok ya. Nanti saya infoin terus, Miss. Ini Siap. saya besok pagi ini saya juga standby HP saya, karena majikannya pesan jangan sampai nggak angkat telepon, siapa tahu itu telepon dari rumah sakit, karena dokter akan ngomong dengan saya langsung gitu. Cuma saya kan takutnya, saya mudah-mudahan saya paham bahasa medis, karena kan kadang dokter kan ngomongnya bahasanya terlalu tinggi. Direkam, Dok. Direkam. Iya, nanti saya rekam lagi. Direkam, kirimkan ke Miss Yuni. Jadi Miss Yuni bisa tanya sama Koko Thomas sakitnya apa. Iya, iya, Miss. Atau kamu Iya. bisa tanya maji kamu langsung. Iya, iya. Cuma ini masalahnya kan majikan saya itu kan jauh, Miss. Ya udah nggak apa-apa, kirim ke Miss Yuni. Iya. Ya wes. Semoga diangkat penyakitnya ya Mbak Lia ya, saudaramu ya, Mbak Sriani ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, semoga kita diberikan kesehatan, berangkat sehat, pulang sehat ya teman-teman, karena hari-hari ini banyak sekali orang-orang tiba-tiba sakit karena pikirannya kebantaran, pikirannya kejeron. Jadi semoga kita selalu disehatkan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Halo.